Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Demikian tadi pembacaan suci Al-Quran yang dibacakan oleh Bapak Ustaz Salahuddin Cimamura. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapat balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita memasuki acara inti, yaitu acara agama yang akan disampaikan oleh Ustaz kita yang sangat terkenal, Ustaz kita yang telah mengisi di acara TV, yaitu Kiai Haji Dr. Agus Darmawan. Dan sempat kami persilakan.
wa zayyana nabiyana bi rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, kita berdoa pada hari ini semoga Allah memberkahi kita dunia dan akhirat. Pak Kiai Haji Hasan kemarin, kemudian juga Ketua DKM kita Pak Sastra, Pak Yuswa, bisa kita saudara ketua-ketua DKM yang ada di sekitar rumah Pesona Anggrek Harapan, dari tim Habro ya. Kurang kenceng boy. Jangan pakai itu. Kalau ngaji pakai. Ya. Nah, alhamdulillah. Jangan pakai itu ya. Sampai di mana tadi saya ngomong? Barang eho. Ibu-ibu kabarnya sehat? Nggak semangat. Sehat? Ayah nggak semangat. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Mau ke surga apa enggak? Semangat dong, mau ke surga enggak? Kalau ke surga izinin suaminya sedekah. Alhamdulillah. Adalah jangan sedekah. Banyak yang ngaji izinin. Alhamdulillah. Ibu banyak jalan menuju surga Roma. Jadi peringatan Maulid ini kita jangan ngomong soal kulitnya, karena ada perbedaan bid'ah, inilah, itulah, dan seterusnya. Kita dari kecil sudah diajarin kita bersolawat, kita diajarin baca maulid, kan begitu. Jadi intinya beriring saya nih, tujuannya tidak lain dari zaman Malik Al-Muzaffar, Pak, di situ. Ya, kalau ditanya diam-diam baik. Dari zaman Malik Al-Muzaffar bersambung dengan adik iparnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sampai Ginyari, sampai di Masjid Al-Arqam. Peringatan Maulid tujuannya tajdidul iman, perbaharuan iman. Amin dong. Pertebal iman yang tadi kita nggak sholat jadi sholat. Tadinya subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar serba tanggung, maghrib kecapean, isya bagus pada ngaku semuanya dulu ya. Bisa ketiduran lagi. Orang subuh as-salatu khairum minan naum. Masih biar ada perubahan. Agus Dermawan emang beda azan di Madinah sama azan di Al-Arqam. Beda. Kalau di Madinah itu as-sholahnya itu yang panjang, minan naumnya pendek. As-sholatu khairum minan naum. Tuh, naum sholatnya panjang, tidurnya pendek. Kalau kita kebalik, sholatnya pendek, naum mana? As-sholatu khairum minan naum. Jadi tujuannya tidak lain tajdidul iman, perbaharuan pertebal iman. Ini zaman sudah semakin terlalu. Anak-anak muda kita kalau nggak dididik iman, sampai gini. Makanya saudara yang terhormat, fi akhir zaman, beri saya akan terjadi khosbun wa masbun wa qasbun.
Kosmos artinya penenggelaman bumi. Bumi itu akan tenggelam. Sekarang di kutub utara, ame kutub selatan, sebagai penyangga itu ada es gede banget, penyangga bumi itu di kutub selatan, kutub utara. Sekarang sudah mulai mencari sampai 2 juta kilometer. Dengerin cerita itu. Ini kelihatannya sih punya ahli surga. Orang buka mengalaminya dah. Ini kelihatannya ahli surga semuanya nih. Tadi bapak bilang mau ke surga tapi mana? Saya ini punya guru ngomong soal kawinan ini saya ceritanya. Guru saya di Klender tanah 80. Ibu dengarnya ya bu? Bu, tanah 80 Klender itu Kiai Haji Zayadi Muhajir di Klender. Itu Buya Zayadi almarhum pidato di hadapan 5.000 kaum ibu. Ibu-ibu dengar nggak suara-suara saya? Dengar nggak? Itu Buya Zayadi pidato di hadapan 5.000 kaum ibu. Kata Buya, ibu-ibu, kata Buya nih, mau ke surga apa tidak? Itu kaum ibu angkat tangan semuanya 5.000 orang. Mau semuanya tuh. Kata Buya bilang, tapi ujiannya berat ibu-ibu. Biarin. Sambil orang tuh dia. Apa Buya? Buya tersenyum dong. Kata Buya, kalau ibu mau ke surga izinkan suaminya nikah lagi. Hah? Tuh tangannya turun semuanya. Gak ada mau. Di pojok ada ibu-ibu angkat tangan sendirian. Kenapa ibu angkat tangan sendirian, yang lain pada turun semuanya? Saya mau ke surga dia. Kenapa? Udah telanjur, sudah 4 dunia. Lu sih ngomong soal tadi tuh. Tanya dong, kenapa saya ahli surga? Tanya dong, gimana aja? Itu saya, kami tuh semua di sini di Al-Aqab ahli surga. Tapi gue kayak PRW, maafin ya. PRW itu dulu. Kenapa kami ahli surga? Tanya. Karena kata Nabi ahli surga itu ada 4 wajhun malihun, wajahnya bersinar berseri-seri. Saya lihat nih wajahnya tinggi dulu, apalagi bagi fashion kan. Cakep tuh bawa tuh, wajahnya bersinar semua tuh. Karena ada hatinya bagus. Aku lagi loh. Dari tadi yang ngomong terkawin lagi, bayangkan aku. Pak Yusuf pakai naik gimana sih? Hati, inner beauty, cakep di dalam hati, dia bersinar punya hati. Wajah nggak bisa dibohongin, betul nggak? Nggak bisa dibohongin. Kalau inner beauty, hatinya yang di dalam Al-Aqab cakep semua, wajahnya pun outer beauty, keluar di wajah yang bersinar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, ahli surga itu adalah warisan. Lisanun fasihun, lidahnya fasih kalau ngomong. Dengar ini, kalau ngomong nggak pernah nyakitin hati orang, nggak pernah nyakitin hati tetangganya. Betul nggak? Ada nggak kira-kira sama kita ngomong sepatah kata tapi nyelkit sakit hati kita? Ada nggak? Yang mana orangnya? Ada susah. Lisan fasihun, lidahnya fasih. Nggak boleh ini tim hadrah baca sholawat menyambar aja. Sallallahu ala Muhammad. Man shalla alayya sholatan wahidatan, siapa orang yang baca sholawat 1 kali, berarti Allah balasnya itu 10. Gimana? Ini muridnya Al-Habib Syekh Walid Al-Habib Abdullah Mamasdar Yudi.
Man sholat alaiya sholatan asra, siapa yang baca 1 Allah jawab, Allah balas 10. Siapa yang baca 10 sallallahu alaihi biha mi'atan, Allah balasnya 100. 1 dibalas 10, 10 dibalas 100. Wa man sholat alaiya sholatan mi'atan, baca 100 sallallahu alaihi biha alfan, Allah kalau kita baca 100 Allah balas kita 1000. Amin dong. Wa man sholat alaiya sholatan alfan, siapa yang baca 1000 Allah balasnya berapa? 10.000. 1 juta. Lam tamasakun nar, Allah enggak akan sentuh jasadnya masuk ke neraka. Amin. Makanya kalau kita baca sholawat sallallahu ala Muhammad, ayo sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa adiyatin adani wa asyifaina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu baca selawat, contoh Nabi, suri tauladan, tema kita hari ini. Ahli surga, sholat. Pertama adalah wajhun malihun, kedua walisan fasihun, lidahnya fasih, kalau ngomong nggak pernah nyakitin temennya. Apalagi baca sholawat tadi. Yang ketiga ahli sholat wa qalbun taqiyun, artinya takwa di mana aja berada. Hati dia keluar negeri kemana aja dia bertakwa kepada Allah. Qalbun taqi. Hati-hati sekarang ya, qasbun wa masbun wa qasbun. Bumi hati-hati. Kutub utara saya dengar tadi. Es 2 juta kilometer itu udah mencari 2 juta karena global warming. Tadi panas banget, tapi hujan dulu. Dan 2 juta kilometer itu es yang mencair masuk ke lautan luas. Entah tuh yang nanti sungai-sungai ditolak sama yang namanya sama laut karena banjir nanti ketika. Yang kedua uang maskun, khasbun uang maskun, terjadi hujan batu. Pak, apa ngomong? Ada motor saya. Saya takut. Khasbun wa masbun, terjadi hujan batu, meteor berjatuhan. Dulu kan yang namanya meteor jatuh ditangkis dengan yang namanya lapisan ozon. Lapisan ozon kata Nabi itu 14-15 abad yang lalu Nabi udah ngomong terjadi hujan batu. Sekarang masya Allah di Bone, Sulawesi, batu gede banget jatuh ke lautan luas. Dulu kan yang namanya lapisan ozon jatuh, yang namanya batu angkasa ditangkis sama lapisan ozon, membal kan, balik lagi, jatuh lagi tuh batu, ditangkis lagi sama lapisan ozon, sampai dia pecah di udara. Kalau sekarang kan di Bone gede banget batu laut. Di Cirebon belum lama tuh ada batu jatuh, batu angkasa. Duren Sawit, Makassar, saya catat tuh Duren Sawit, Makassar belum lama ada juga tuh batu angkasa kebakar tuh rumah. Tanjung Priok itu batu berjatuh antara Allah sama Satpol PP. Abang tahu lah.
jatuh batu. Wa mas'ud hujan batu satu ketika nanti. Harap tidak jatuh aja. Khospun wa mas'ud yang ketiga, wa khospun terjadi pengeroposan osteoporosis pada bumi. Bumi itu keropos akibat api. Bikin jembatan, paku lagi. Bikin hotel, paku lagi. Lama-lama kecil itu keropos. Kalau udah pecah nanti, nah idza sulsilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala insanu ma satu ketika bumi akan pecah. Nanti yang isi perut bumi itu, perut bumi isinya keluar panas bermain, baru ngomong orang tua kalau insanu malah kenapa kau bisa kayak begini? Makanya itu ahli surga kalau belum lagi artinya takwa di mana itu maulid fungsinya pengajian juzuka saatan firman bisik ilmi lantar masuk kolama watak tubuh hampa khairulaka min izki alfi rokobatin. Dudukmu sesaat, dengerin, dudukmu sesaat. Lantar masuk kolama, kamu nggak menyentuh pena, pulpen. Watak tubuh hampa dan kamu nggak nulis huruf pun. Khairulaka min izki alfi rokobatin. Itu masih lebih baik daripada membebaskan budak 1000 budak. Satu budak aja kita bebasin zaman dulu sampai gini hari, umpama zaman dulu itu satu budak dibebasin satu, Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Apalagi 1000. Jadi ahli surga itu wajhun nalihun, wajahnya bersih harus bersih. Kedua, lisan fasih, lidahnya fasih. Kalau ngomong nggak pernah nyakitin orang lain. Kalau bertaki hatinya takwa. Yang keempat, wajah usahi, tangannya dermawan. Apalagi yang ceramahnya Agus dan Mawar. Pas banget itu. Banyak burung terbang di awan. Cakap itu dong apa? Lagi pantun nih. Banyak burung terbang di awan. Hinggap satu di pohon mangga. Enak ceramahnya Agus dan Mawar. Insya Allah semuanya ahli surga. Langit 7 tinggallah 6. Orang lompat. Langit 7 tinggallah 6. Jatuh sebuah di Malaka. Langit runtuh bumi tenggelam. Langit runtuh cakep. Kiamat. Kalau langit runtuh bumi tenggelam. Astagfirullahaladzim. Cakep lagi. Maka orang-orang Betawi cukup bisa baca pantun, baca apa? Itu wajah sakiyun, tangannya dermawan. Makanya kalau ke masjid nih ada panitia maulid datang dulu, jangan takut. Kita sulit. Bapak buka nih, ibu buka surat 57. Surat 57 Pak Edo pakai 57. Itu suratnya Al-Hadid. Al-Hadid di ayatnya 20. Iklamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanya permainan. Dengar ini. Hanya gak apa-apa, makanya lontongnya gak makan. Gue juga mau. Biasanya kalau ustaz, kalau kiai di acara-acara tuh makan dikit, tapi bungkusnya banyak banget. Canda. Sampai di mana sekarang tadi? Jadi la'ibun walahun wazinatun, dunia ini itu hanya main-main aja. Kalau anak-anak lagi layangan, nggak selamanya dia layangan. Kalau kita zaman kecil dulu lagi main kelereng, main dulu, nggak selamanya main dulu kelereng. Itu kan nggak sementara. La'ibun, the time of life is short. Life is too short. Itu kata ahli sastra di Inggris namanya William Shakespeare. The time of life is short. Waktu hidup itu short, singkat, pendek. Kalau orang Jawa bilang dunia itu enake sak ganteng nanging larane ketika hidup.
Waduh ini. Dunia itu enaknya sak kendeng. Wong kok ngene sok banding ke, saing ke. Lu tahu aja lu. Dia mesti kalah. Ku berharap engkau mengerti bahwa di hati ini ada Allah, engkau lagi ada Allah, ada kamu lagi. Saudara, seperti itu. Bahwa dunia itu lain, walahun wasinatun, hanya senda gurau. Dunia itu panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi lain. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran belakang. Mengapa kita? Kok diam aja semuanya? Kok diam aja? Mengapa kita? Ketawa aja lu. Beritahu ayat itu dia. Panggung sandiwara. Laibun walahum wazinatun. Dunia zinatun hanya perhiasan. Ibu punya perhiasan nih, bulangnya banyak. Umpamanya, yang namanya sorry deh, anti gede banget kayak dia punya emas disimpan tapi tidak pernah jakatin. Sorry deh, buat masjid atau buat yatim atau buat orang-orang susah, orang-orang sakit ada yang sorry deh, ibu meninggal. Itu gelang semua dikumpulin sama laki ini. Buat apa? Buat kawinan. Iya disimpan buat berikutnya. Kan kawinan lagi ini. Ya, itu perhiasan yang berikut keempat ada watafahum bainakum. Bahwa dunia ini adalah hanya berbangga-bangga di antara kamu. Bangga aja. Sementara dunia ini sorry ya, ini dunia cuma sebentar aja. Seperti biji kapuk, biji randu dimakan, terus di ujung gigi udah habis, nggak ada ke perut. Tapi larang itu tidak benar. Akibatnya dari musim kemarau ke musim hujan cukup lama. Maksudnya dunia sebentar. Di kuburan, siksa kuburnya jutaan tahun lamanya. Kalau kita nggak mau ibadah, kalau kita nggak mau ngaji. Ini malam aja nih. Musim Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemarin Pak Ketua DKM Pak Kiai Pak Ustadz Yuswan ini saya punya saudara. Jadi sorry hari ini kan ada tadi di Jatiwaringin ya dan Pondok Gede. Ini maksud saya sekarang sebulan saya naik. Saya sampaikan hampir 21 dulu. Nah ini sekarang ini ada di Jatiwaringin dulu, habis ini Pak Yusuf datang ke rumah, tolongin habis dermawan. Saya bilang insya Allah betul pertama aja jadi atur dan yang lain sambutan nanti. Ini Pak Yusuf minta, padahal sorry nih, saya mau sambung lagi nanti ceramah di sini berdua saya ini bukan minta diulang lagi, bukan. Nanti saya sambung lagi di hari Senin pagi. Secara langsung dari TVRI Nasional. Saya datang ke rumah ibu masing-masing, ke rumah bapak masing-masing. 4:30 pagi habis subuh jam 4:10 sudah subuh. Nah jam 4:30 saya ada di TVRI Nasional. Judulnya sama sama yang di Al-Akom ini, tentang akhlakul karimah. Paham atau ngomong? Ya, kalau ibu bapak mau kanan sama saya lihat di handphone, cukup ikutin saja di @kh_agus Darmawan. Maksudnya follow me. Maaf aja. Punya handphone kan? Kalau punya handphone mau dengar ceramah itu alamatnya @kh_agus Darmawan. Nah hari Senin besok nih secara langsung sekarang lihat deh. Karena ya Pak, Sabtu besok kan minggu tuh Senin subuhnya. Jadi insya Allah kita sambung lagi di acara itu. Ya, cuman ini tadi saya ngomong tanggung sampai di mana tadi?
uang khos sorry ina ilanu anamal hayati dunya laib ya laibun wala'un wa zinatun wa tafakhurun bainakum, saling berbangga-bangga. Kemudian wa takatsur fil amwal wal awlad wal aulad. Sekarang dunia ini banyak orang yang berlomba-lomba hanya mencari harta. Sebab dunia ini fata morgana. Dunia cuma sebentar. Makanya kalau kita datang ke masjid ini, tolong bapak-bapak ibu-ibu, setelah ada pengajian kayak begini, tolong semuanya biar ada perubahan. Biar perubahan, dan ini maksud saya, masjid ini tolong dipenuhi lagi, ya. Kalau perlu kita bongkar ini, kita rame-rame, kita buat lantai ke atas, biar nanti duitnya kumpulin kita rame-rame. Amin dong. Kalau orang yang memang sedekah bangun masjid nih, ada kata, ini kan udah masjid lama nih, tahun berapa nih? Oh baru kemarin ya? 2000, kamu dari 2000 berapa? 2001. Jadi 2022. Iya, berapa tahun yang bisa bilang? Kita kecil, gampang itu. Nah, nanti kita musyawarah. Sebab man bana masjidan banallahu lahu masjidun jannah. Siapa orang yang bangun masjid, ya, di muka bumi Allah bangun istana surga di surga Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat ini ibu-ibu, bapak, insyaallah kalau bangun masjid pada kompak semuanya. Dan hari ini orang banyak berlomba-lomba mencari harta saja, padahal itu harta ini sebentar, cuma biasa aja dan itu akan habis. Watakatul amwal wal aulad, berlomba-lomba mencari harta dan juga anak-anak. Zaman di Arab dulu dia bangga banget banyak keturunan dan seterusnya. Nah, kama sayu ghaizin ajabul kufar. Nah, dan dulu seperti halnya hujan yang gede, hujan itu zaman dulu petani-petani kafir itu melihat ini pada subur. Pada pas subur itu kemudian itu pohon jadi layu, cuma yang namanya itu kemudian dia fatarohu musparan, cuma nabatu, kemudian dia itu akan pohon itu akan layu, ya hijau yang namanya layu, namanya apa tuh? Layu. Pohon itu namanya ibu-ibu namanya layu. Jadi ibu-ibu layu. Ya, layu itu pohonan. Setelah pohon layu, fatarah musparon, maka kamu melihat aspal, dia berwarna kuning. Dan kuning sudah mulai agak jatuh. Makanya utusan mati itu datang. Yang namanya Rasulullah, utusan mati itu datang. Utusan mati itu bukan hanya Israel saja. Uban sudah mulai bertabur, mata mulai lamur, pipi mulai kendur, gigi bubur, makan bubur, yang itu hanya lihat kubur. Tapi saya yakin semuanya ini udah pada siap menjelang kematian. Sebab dunia ini, tolong catat di otak masing-masing, dunia ini bukan tempat tinggal. Ingat, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat meninggal. Benar kan? Kita punya orang tua meninggal. Bapak saya meninggal, Pak saya meninggal, semua. Pak Yusuf, ibu kamu. Jadi, Pak Yusuf, mamanya Pak Yusuf, mamanya, sama bapak saya kata berani, kandung. Cuma, dia bukan minum ada. Jadi kakak beradik kalau umpamanya bapak Yusuf sudah terima nanti edit ya, potongannya baru. Jadi itu aja, semoga bermanfaat ya. Kemudian ada layu itu pohonan itu dunia dan kita bakal meninggal dunia ini, ya itu pasti buat manusia. Tapi nanti ya, nanti pas sudah mau meninggal, ini pas sudah mau meninggal, baru ke orang ngomong, Robi laula khatani ila ajal. Ya Allah, lambatkan kematianku ini. Kalau engkau lambatkan kematianku ini ya Allah,
sudah mati. Yang kedua, wa aku minas sholihin, dan aku berjanji akan jadi orang-orang yang soleh. Aku akan isi masjid ini. Setelah aku sedekah, aku akan ramaikan, makmurkan, syiarkan masjid ini. Wa aku minas sholihin, aku akan jadi orang yang soleh. Tapi apa jawab Allah? Walan ya'khudhu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Enggak bakal Allah melambatkan kematian seorang apabila ajal dah tiba di hadapannya. Wala sofa wala ajal. Enggak ada negosiasi bargaining, enggak ada, kontrakan dunia sudah mau habis. Sorry, ini udah jam saya perjalanan lumayan. Jadi hari Senin saya sambung ya. Kalau saya ingat nanti saya tunjukin kalau ingat ya. Assalamualaikum, jemaah masjid Al-Aqsa. Kalau ingat, sebab kenapa? Nanti penonton Indonesia bingung apa gitu, paham tuh dia. Kalau kita malam ini ketemu kan, jadi insya Allah kita ketemu lagi. Kalau sekarang nanti kita jumpa lagi. Dia kan apa udah ya yang penting Pak Yuswan sampai dia Pak Yuswan suka main-main kasak kusuk di yang ngatur jadwal saya dulu. Kalau yang kedua, wah pintar dia sama Pak Lukman. Oke, itu aja dan selamat mengikuti KH titik Agus Dermawan dan insya Allah disambung di hari besok hari Minggu kan hari Seninnya untuk acara temanya ini yang ada di belakang. Temanya adalah akhlak hadis soal Nabi ya, akhlakul karimah. Jadi akhlak yang baik. Kita sambung dari Senin. Bapak-bapak ibu yang kesianan ya, habis sholat di Al-Aqsa langsung lihat di TVRI nasional namanya Serambi Islam Indonesia. Jadi dia itu aja dan saya harus menuju ke Pangkalan Jati Jatiwaringin langsung ke Borobudur. Ini musim maulid, masya Allah pas kita masker udah bebas ya. Jokowi udah musim parel tuh dia nyanyi bawa nenek coba bandingin saya bukan masa tuh pada Jokowi betul lama ya. Sebetulnya dari zaman dulu udah ada yang namanya virus, cuma kadang-kadang diberi-beriin aja. Kata Ibnu Sina dari Persia itu pakar kedokteran dunia. Kata Ibnu Sina, udah stop, jangan sampai lagi, udah mau sukses, janganlah. Itu aja dan sore satu lagi di hari Senin. Ya setengah 5 ya. Oke, kita baca Fatihah. Semoga Fatihah kita Bapak Ibu tolong ikutin aja nanti kalau mau tiap hari dengan ceramah saya cukup di handphone aja buka ya di Instagram saya. Kita baca Fatihah, semoga Fatihah ini berkah buat kita dunia akhirat. Insyaallah semoga kita menjadi ahli surga semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya karena kedua ya surat al-Ladin. Amin. Sebelum saya baca doa atau nanti sekarang ada Pak Kiai kita, Pak Kiai Hasan Toha yang baca doa, saya mendahului, saya minta maaf. Yang penting itu kita berkah dia tahu berkah. Saya minta maaf juga dari bacaan sholawat yang seterusnya hakronya ada terputus sedikit, lebih cepat, tidak tempat ini dari maafin. Apa di sini ya? Dan mudah-mudahan kita jadi berkah semuanya. Kalau kita nanya sama kiai-kiai kita, berkah itu ziyadatul khair, tambahan berkah itu berkah. Jadi buat apa berarti 1 juta dan berkah ngapain? Lebih baik berarti 100 juta tapi berkah 5. Jadi hidup kita udah amin aja. Mudah-mudahan sehat selalu sampai ketemu hari Senin lagi tanggal 5 ya. Di tanggal 31 di bulan Oktober. Oke? Jadi mohon maaf wafat karim wa rahim Allahumma rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.